Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis data berkala mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Ronawan Juniat Moko, yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Rosita dengan NIM 3 digit terakhir 055, Safina Eka Putri dengan NIM 3 digit terakhir 065, dan Indi Kurnia Putri Insani dengan NIM 3 digit terakhir 080. Dalam penyampaian materi pada hari ini, topik pembahasan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian data deret berkala. Yang kedua, komponen variasi data berkala. Yang ketiga, dasar pemikiran analisis data berkala. Yang keempat, cara menentukan garis tren. Yang kelima, metode pembentukan variasi musim. Dan yang terakhir adalah analisa variasi khusus. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rosita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Data berkala yang khas merupakan kombinasi dari 4 komponen. Contoh data deret berkala. Yang pertama, luas panen padi. Yang kedua, harga saham. Yang ketiga, curah hujan. Yang keempat, tingkat kecelakaan di jalan tol. Yang kelima, jumlah penumpang angkot. Komponen dari variasi data berkala. Yang pertama, gerakan yang berjangka panjang atau long term format, yang adalah suatu gerakan jangka panjang kurang lebih 10 tahun atau lebih yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Cenderung menuju ke satu arah, naik atau turun. Yang kedua, gerakan variasi musim atau seasonal monthward variation adalah suatu gerakan yang mempunyai pola secara teratur atau secara musiman. Yang ketiga, gerakan atau variasi cycli atau cyclical variation. Suatu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis start yang bergerak agak beraturan dalam jangka waktu tertentu, seperti 5 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Yang keempat, variasi random atau random monthward adalah suatu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan, sehingga sangat sulit untuk diterka kurun waktu kejadian. Dasar pemikiran analisa data berkala. Yang pertama, rumusan secara pasti atau matematis. Hubungan antara keempat komponen terhadap variasi data berkala sampai saat ini belum ada. Yang kedua, secara umum, analisa data berkala suatu didasarkan pada anggapan bahwa nilai data berkala merupakan hasil kali dari keempat komponen variasi. Yang ketiga, dengan asumsi tersebut, hubungan secara matematis dari keempat komponen tersebut adalah dB sama dengan TS dikali VS dikali VM dikali R, di mana dB adalah data berkala, TS adalah trend sekuler, VS adalah variasi sikli, VM adalah variasi musiman, dan R adalah random. Menentukan garis trend. Yang pertama, metode rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak sederhana. Metode rata-rata bergerak sering digunakan untuk merata-ratakan data berkala yang bervariasi dengan cara mencari nilai rata-rata data berkala beberapa tahun, sehingga diperoleh nilai rata-rata bergerak secara teratur atas dasar jumlah tahun tersebut. Metode ini tidak memberikan ketentuan beberapa tahun yang harus digunakan sebagai dasar pengerataan. Makin banyak jumlah tahun yang digunakan, akan semakin mulus grafik yang diperoleh dan makin intensif kita menghasilkan variasi musim, random, dan sikli. Jika kita gunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata, maka teknik ini disebut rata-rata bergerak per 3 tahun dan seterusnya.
Yang kedua, metode rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak tertimbang. Pada prinsipnya, prosedur yang digunakan adalah sama dengan metode rata-rata bergerak sederhana. Dalam prosedur ini, data berkala diberikan penimbangan sebelum dirata-ratakan. Penimbangan yang digunakan adalah binomal, sesuai dengan jumlah tahun yang digunakan. Misal, untuk rata-rata bergerak per 3 tahun, maka koefisien 1, 2, 1 sebagai penimbang. Yang ketiga, metode semi rata-rata. Dengan cara mencari rata-rata kelompok data dengan cara berikut. A. Kelompokkan data menjadi 2 kelompok. B. Hubungan rata-rata, hitung dan letakkan di tengah kolom K1 dan K2. Menjadi nilai konstanta A dan letak tahun merupakan tahun dasar. C. Hitung selisih K2 dan K1. K2 dikurangi K1 lebih besar daripada 0, tren positif, dan K2 dikurangi K1 kurang dari 0, maka tren negatif. Tentukan nilai perubahan tren B dengan cara B sama dengan persamaan tren Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mengetahui besarnya tren, masukkan nilai X pada persamaan, dan untuk data ganjil, data tahunan tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali. Contohnya sebagai berikut, bisa dipahami. Baik, materi selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat sisi data asli dengan data pada garis tren. Yang pertama adalah persamaan sama dengan Z aksen sama dengan A plus B kali X dalam kurung. Mencari nilai koefisien A sama dengan dalam kurung stigma Y per N, B sama dengan dalam kurung stigma XY per dalam kurung stigma X kuadrat. Baik, seperti contoh pada tabel, persamaan tren dengan rumus Y aksen sama dengan A plus B, X, Y aksen sama dengan 144,875 plus 6,8928 X. Peramalan pada tahun 2008, X sama dengan 4,5. Maka Y aksen sama dengan 144,875 plus 6,8928 dikali 4,5. Y aksen sama dengan 175,892. A 1159 per 8 sama dengan 144,875. B 289,5 per 42 sama dengan 6,89285714. Materi selanjutnya yaitu cara memilih garis tren yang baik. Dalam memilih metode tren yang baik dapat digunakan ukuran ketepatan. Ukuran ketepatan adalah seberapa tepat sebuah alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Alat ukurnya yaitu stigma dalam kurung Y min Y aksen kuadrat itu adalah paling kecil. Materi selanjutnya yaitu variasi musiman. Yang A, variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Yang B, jadi perubahan kurang dari 1 tahun. Dan yang C, fluktuasi dalam satuan yaitu bulanan, triwulan, dan semester. Selanjutnya metode perhitungan variasi musim. Metode rata-rata dengan tren itu dibagi menjadi 2, yaitu metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata bergerak. Metode selanjutnya yaitu metode rata-rata sederhana. Yang pertama yaitu asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim sama dengan dalam kurung rata-rata per kuartal dikali 100 dalam kurung per rata-rata total. Maka pada tabel yaitu bisa dilihat pada tabel. Yang pertama menentukan indeks musim. Yang pertama yaitu dalam kurung 28,50 dikali 100 per 26,44 sama dengan 107,79. Yang kedua sama dengan dalam kurung 28,17 dikali 100 per 26,44 sama dengan 106,54. Dan yang ketiga yaitu dalam kurung 21,67 dikali 100 per 26,44 sama dengan 81,96.
Selanjutnya, jika direncanakan panen pada tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata total setiap triwulan yaitu 120 ton tadi dibagi 3 sama dengan 40 ton. Maka selanjutnya menentukan target per triwulan. Yang pertama, dalam kurung 107,79 dikali 40 per 100 sama dengan 43,116 ton. Yang kedua, dalam kurung 106,54 dikali 40 per 100 sama dengan 42,616 ton. Yang terakhir yaitu dalam kurung 81,96 dikali 40 per 100 sama dengan 32,784 ton. Selanjutnya, jumlah 32,784 ton adalah perkiraan produksi padi tersebut. Itu bisa dihitung setiap triwulannya. Yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Adapun yang dimaksud dengan metode rata-rata dengan tren yaitu suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan membandingkan antara nilai data asli dengan nilai tren. Untuk mencari indeks musim, yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Adapun untuk mencari persamaan tren, Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sedangkan untuk mencari koefisien A sama dengan sigma Y dibagi N. Dan untuk mencari koefisien B sama dengan sigma XY per X kuadrat. Penerapannya dapat dilihat pada contoh kasus yang udah ada pada layar. Metode yang ketiga yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Untuk mencari indeks musim pada rasio rata-rata bergerak yaitu nilai rasio dikali faktor koreksi. Di sini nilai rasio didapatkan dari data asli atau data rata-rata bergerak. Sedangkan faktor koreksi didapatkan dari X kali N per jumlah rata-rata selama N. Penerapannya dapat dilihat pada contoh kasus yang sudah kami sediakan di layar. Selanjutnya yaitu mengenai analisa variasi siklus. Yang dimaksud dengan variasi siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Contohnya dalam perekonomian yang mengalami gelombang siklus yaitu 1. Resesi, 2. Pemulihan, 3. Ledakan bom, dan 4. Krisis. 4 hal di atas mempunyai periode yang disebut lama siklus. Setelah mengetahui maksud dari variasi siklus, selanjutnya kita beralih tentang indeks siklus. Adapun komponen data berkala dari indeks siklus yaitu Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T dikali C dikali I. Di sini T, C, dan I adalah data normal, maka unsur tren atau T dikeluarkan, sehingga C dikali CI sama dengan T dikali C dikali I per T. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di atas tentang contoh kasus, di mana T sama dengan Y atau kuadrat terkecil, S yang merupakan indeks musim, dan C merupakan rata-rata bergerak atau indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data. Materi selanjutnya yaitu tentang analisa gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement, suatu perubahan kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebab gerak dari tak beraturan yaitu perang,
krisis, bencana alam, dan lain-lain. Adapun indeks dari gerak tak beraturan yaitu komponen data berkala sudah diketahui, di mana Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. CI yang merupakan faktor siklus, dan C yang merupakan siklus. Maka, I sama dengan CI per C. Jadi kesimpulan analisis data berkala pada hari ini adalah data deret berkala adalah data yang disimpulkan dari waktu ke waktu yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Salah satunya dari beberapa metode cara menentukan garis tren yaitu metode least square atau metode kuadrat terkecil. Pengamalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.